Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kawan, malam sobat Algeng TV, bertemu lagi kita. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Malam ini kita mau belajar lagi 3 kata yang sering kita ucapkan atau sering kita dengar. Ya, mungkin sobat-sobat yang di sana yang lagi nonton mungkin sudah ada yang paham atau mungkin sedikit paham. Semoga setelah ini kita bisa tambah paham lagi. Kita mau bahas 3 kata ini. 3 kata iman, Islam, ihsan. Apa itu sih iman, Islam, ihsan? Oke, tanpa lama-lama, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, kek. Malam. Sehat, kek? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Langsung aja, kek. Kita mau belajar lagi tentang 3 kata, kek, yang sering kita dengar, kita ucapkan, tentang iman, Islam, ihsan. Apa itu sih iman, Islam, ihsan itu, kek? Tolong kakek jelaskan secara sederhana saja, biar teman-teman sobat Algeng ini bisa cepat paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadirin sekalian yang berbahagia. Ini mau tanya, katanya itu iman, Islam, ihsan itu apa? Sebenarnya iman, Islam, ihsan itu kalau secara tertulis, kalau iman itu ya otomatis percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari akhir, dan yang terakhir khodo dan khodar. Sesungguhnya kalau iman itu adalah kepercayaan, keyakinan bahwa Allah itu ada. Ngoten lho Mas, begitu Mas. Allah itu memang ada, harus kita yakini. Itulah berbentuk iman. Kemudian yang kedua adalah Islam, kan? Islam. Islam. Kalau Islam itu secara tertulis, secara syariat, rukunnya ada 5. Yaitu pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Itu Islam. Kalau yang ihsan, kata ihsan itu kalau diartikan adalah sholatlah seakan-akan Allah itu ada di muka kamu. Itu makna yang terkandung di dalam ihsan. Begitu Mas. Oh, begitu. Jadi iman itu percaya, yakin. Islam itu perbuatan. Terus ihsan itu hubungan kita langsung pada Allah. Ya, seakan-akan Allah itu melihat kamu. Berarti kita butuh yang lebih luas lagi, kayak tentang
iman. Kalau iman itu sudah jelas tadi, Ya, sudah jelas jelas yang keyakinan. 6 tadi. Ya, keyakinan. Kalau Islamnya ini luas ini, kayak langsung kakek jelaskan secara lebih luas lagi biar kawan-kawan yang lagi nonton ini Insya Allah. lebih paham. Nah hadirin, marilah kita kaji bersama-sama apakah yang dimaksud dengan Islam. Memang Islam itu rukunnya ada 5. Jadi pertama itu adalah syahadat. Wajib kita itu memperbaiki syahadat, mengenal syahadat agak lebih jauh. Diibaratkan kalau Islam itu adalah pondasi. Pondasi itu harus kuat. Syahadatnya itu harus matang. Begitu. Maksudnya begini, diibaratkan pepohonan. Pepohonan itu semakin rindang, semakin kencang, angin itu meniup. Jadi kita itu selalu ada halangan. Maksudnya perbuatan-perbuatan kita itu harus selaras, serasi, seimbang. Begitu hadirin. Islam akarnya ini syahadat. Kemudian batangnya ini adalah iman. Kemudian daunnya itu adalah sholawat. Buahnya ini adalah zikir. Kemudian bunganya adalah puji-pujian. Kalau kita itu merasa Islam, memang Islam itu tertutup. Islam itu sudah tertutup, Mas. Maksudnya enggak medit begitu, enggak. Tapi Islam itu memang tertutup sifatnya. Jadi kita mengkaji Islam itu enggak mudah. Tapi diibaratkan bangunan. Kalau pondasinya itu rapuh, ya cepat ambruk. Disitulah dikatakan kalau Islam itu perbuatan. Perbuatan yang mana? Jadi Islam itu kan ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, kemudian sholat. Kalau kita itu merasa menjadi orang Islam, seharusnya berbuat sholat. Kalau tidak sholat namanya bukan Islam. Begitu. Apalagi di situ awas bahaya lisan, ada kan bahaya lisan. Memang Islam itu saya katakan berulang-ulang memang sifatnya tertutup. Misalnya sedekah nggak ada yang boleh tahu gitu. Maksudnya tertutupnya di situ. Bukan orang Islam itu medit, bukan. Jadi kita semakin mendalami Islam, semakin banyak goncangan, semakin banyak fitnahan. Begitu hadirin. Kalau kita betul-betul orang Islam, marilah kita itu bertingkah laku yang Islam. Akhlakul karimah pun berusaha diperbaiki. Sholatnya diperbaiki. Begitu. Itu namanya dikaji. Apa maksudnya? Harus begitu memang. Perbuatan harus dilaksanakan. Kalau seperti saya, sampean merasa sebagai seorang Islam tapi tidak sholat, ya bukan orang Islam namanya. Bisa dikatakan blegedes itu namanya. Nggak boleh itu, nggak boleh. Kalau merasa Islam ya harus berbuat Islam.
Memang Islam itu perbuatan. Mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, itulah ada di Islam. Sekarang begini contoh. Kalau kita merasa Islam, kalau perkataan kita ini nggak benar, sama orang sering mencaci maki, dipukul orang nanti mas. Katanya orang Islam, tapi kok ceroboh. Ya nggak boleh. Kita itu menghadapi, apalagi ini era globalisasi, istilahnya zaman modern. Zaman milenial. Islam nggak boleh dibuat modern. Nggak boleh agama dibuat modern. Mungkin kalau modern itu yang seperti apa itu kesenian boleh, dihiasi boleh. Kalau Islam utuh Islam begitu memang. Harus kita patuh, tunduk kepada Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Rasulullah. Sudah begitu. Pengkajiannya begitu. Bahwa Islam itu perbuatan. Kita sehari-hari itu perbuatan. Terus kalau masalah ihsannya sendiri kayak? Kalau ihsan ini nggak ada orang yang tahu mas. Maksudnya begini. Sholatlah seakan-akan Allah itu ada di muka kamu. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah, bahwa kita sehari-hari, istilahnya hidup sehari-hari ini Allah tahu. Kita ngambil punyaan orang, kita habis memukul orang, itu Allah tahu. Karena Allah nggak memandang jasad manusia. Entah dia itu cantik, entah dia itu tampan. Bukan itu yang dinilai sama Allah. Yang dinilai sama Allah adalah hati. Kalau hatinya itu bagus, ya menurut Allah bagus. Di hadapan Allah bagus. Kalau kita jelek, nggak mungkin di hadapan Allah itu bagus. Itulah maksud dari ihsan tadi. Jadi kalau kita paham ihsan itu apa, kita mau melakukan perbuatan yang buruk, kalau kita sadar Allah itu selalu ada, selalu tahu apa yang kita lakukan, insya Allah agak mendingan, agak berkurang. Iya, agak selamat berkurang. kita nggih. Selamat. Katanya Islam itu kan selamat. Ada orang Jawa itu mengatakan Islam itu, aku iki urip. Wah, ada begitu itu. Ada sebagian para sepuh yang begitu itu. Tapi itu sudah jauh itu. Maksudnya agak tinggian dikit itu. Kalau ini kan cuma apa ya, dasar. Memang dasar itu adalah penting sekali. Walaupun dia itu ilmunya setinggi langit, tapi dasar nggak punya, hancur mas. Oleng dia. Ya jelas roboh, nggak bisa itu. Jadi pondasi ini memang penting. Ukhuwah ini penting ini. Sangat penting. Nggak boleh gegabah menghadapi Islam. Jadi tadi yang akar itu Syahadat. Iya, syahadatnya itu harus Batang. matang. Iman. Daun Itu sholawat. Buah adalah zikir. Kemudian bunga puji-pujian. Memang Allah itu sifatnya harus kita itu sering memuji. Memang Allah itu maha agung, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha pokoknya itu ilmu. kan akar ya kayak ya.
pohon Ya, itu kan akar. ya, yang penting itu pondasi, Mas. Pondasi itu adalah akar. Iya. Kalau akarnya ini rapuh, saudara-saudari, kita mudah roboh. Islam kita ini bisa roboh, Islam kita itu. Islam itu diibaratkan bangunan. Jiwa kita ini. Jiwa kita ini kalau rapuh, ya sulitlah kita itu untuk mengingat Allah gitu. Berarti kalau kita yang apa itu sholatnya bolong-bolong, terus apa itu lagi suka melakukan perbuatan yang salah, berarti Bukan Islam gitu ya, maksudnya maksudnya itu apa, itu sudah termasuk akar kita itu belum kuat gitu. iya otomatis belum kuat. Tapi namanya manusia awam, Mas. Aku sampean ini manusia awam, bisa dikatakan orang syariat. Orang syariat itu yang penting kita melaksanakan apa firman Allah di situ, ya termasuk baguslah gitu. Begitu, Mas. Pengkajiannya begitu. Oke kawan, bagaimana? Paham tentang 3 kata tadi? Alhamdulillah. Apa? Belum paham? Ya ditonton lagi biar paham. Terima kasih buat sobat-sobat Algeng TV yang selalu pantengin terus channel kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng di bawah biar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.